Ibu Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan atau sederhananya ingin masuk surga adalah sebuah kerinduan manusia. Berbagai penganut agama mendefinisikan tentang keadaan surga yang begitu indah, begitu menarik, sehingga semua agama menawarkan dengan caranya sendiri untuk bisa masuk ke sana. Ada yang menawarkan dengan perbuatan baik, ada yang menawarkan dengan melalui amal, berbuat kasih, atau melakukan kebajikan terhadap sesama. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan iman mereka akan mendapatkan keselamatan, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain, yang intinya adalah supaya mereka mendapatkan keselamatan pada akhirat. Harus disadari, untuk mendapatkan keselamatan atau kehidupan yang kekal bukanlah perkara yang mudah, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Salah satu ajaran yang sangat terkenal pada masa dulu, yaitu praktek penjualan surat pengampunan dosa. Hal itu disebutkan dalam katekismus gereja Katolik. Ajaran mengenai indulgensi atau penghapus siksa dosa. Dan penggunaan di dalam gereja terkait erat sekali dengan daya guna sakramen pengampunan. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Itu pun menjadi perdebatan ibu bapak. Benarkah bahwa pengampunan itu dapat diperjualbelikan? Dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan, kita akan melihat jalan keselamatan menurut iman Kristen yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dan juga kepada kita pada saat ini. Poin pertama dalam firman Tuhan ini adalah karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan bagi orang Yahudi didapatkan bila orang tersebut melakukan hukum Taurat. Maka semua orang akan berusaha melakukan 10 perintah Allah dengan sesempurna mungkin. Dan yang mutlak adalah mereka melakukan sunat. Sehingga bila sudah melakukan ke-10 hukum Taurat, maka mereka meyakini mereka akan mendapatkan keselamatan. Orang Yahudi harus melakukan syarat-syarat agama yang kita kenal dengan istilah legalisme. Paulus memberikan penjelasan bagi orang Kristen bahwa manusia tidak akan mungkin memperjuangkan keselamatannya sendiri. Bahkan dengan melakukan hukum Taurat sekalipun, ia tidak akan diselamatkan. Sesungguhnya Paulus mengatakan, keselamatan semata-mata anugerah Allah atau kasih karunia. Pribadi manusia yang telah jatuh di dalam dosa berbicara tentang manusia yang lemah, manusia yang rapuh, manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk bisa meraih kekudusan dan kesucian dengan tangannya yang berlumuran dosa. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang diperoleh oleh manusia yang sebenarnya tidak pantas diterimanya karena keberdosaannya. Namun, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kasih karunia artinya ia mendapatkan anugerah. Kasih karunia berarti suatu pemberian
yang sangat bernilai, yaitu keselamatan dari Bapa atau melalui karya salib Kristus. Kasih karunia berarti suatu pemberian yang diberikan kepada pihak yang lebih rendah statusnya. Kasih karunia adalah diberikan kepada setiap orang karena manusia tidak akan sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan penerima, tetapi semata-mata oleh karena kasihnya kepada manusia yang begitu besar. Ibu bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini manusia tidak memiliki jasa sama sekali. Ia tidak memperoleh atau tidak melakukan dengan melakukan pengorbanan. Kasih karunia berarti pemberian tanpa harus membayar atau memenuhi syarat tertentu. Dalam hal ini, kasih karunia berarti pemberian cuma-cuma atau tanpa syarat. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang bisa membanggakan dirinya oleh karena perjuangannya, oleh karena perbuatannya, karena segala sesuatu diperoleh dari kasih karunia Tuhan. Kekristenan mengajarkan keselamatan itu mutlak anugerah dari Allah dan bukan berdasarkan usaha manusia. Tidak ada unsur manusia sekalipun untuk bisa menyelamatkan dirinya. Di sini kita melihat keselamatan bagi kekristenan adalah murni karena kasih karunia Allah. Poin yang kedua dalam firman Tuhan ini, ibu bapak, diselamatkan melalui iman. Apakah arti iman itu? Penulis surat Ibrani mendefinisikan iman itu sebagai berikut, yaitu iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa membacanya dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman berarti mengamini segenap kepribadian dengan cara hidupnya kepada janji Allah, bahwa ia di dalam Kristus telah mendamaikan orang berdosa dengan dirinya sendiri, sehingga segenap hidup orang beriman dikuasai oleh keyakinannya kepada Tuhan. Jadi iman dipandang sebagai tangan yang diulurkan kepada manusia guna menerima kasih karunia Allah. Ibu bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemikiran bahwa iman harus sejajar dengan perbuatan sama sekali bertentangan. Karena iman tidak dapat berjalan beriringan dengan perbuatan. Iman selalu menjadi dasarnya, dan iman akan menghasilkan perbuatan. Kita tidak bisa melihat iman bergerak pada saat yang sama dengan perbuatan-perbuatan. Ada proses yang harus dikerjakan iman sebelum perbuatan-perbuatan itu dihasilkan. Bila dalam Efesus pasal 2 ayat 8 yang mengatakan oleh iman, lebih tepatnya seharusnya melalui iman. Kedua kata ini oleh atau melalui, jika digunakan dalam ayat 8, memiliki arti yang berbeda. Jika saya diselamatkan oleh iman, itu berarti iman menjadi pelaku penyelamat. Jadi, ketika saya mengatakan saya diselamatkan oleh iman, itu berarti iman memiliki kuasa besar untuk menyelamatkan saya. Jadi iman itu adalah pelakunya, iman itu adalah Tuhannya. Maka itu adalah sesuatu kesalahan yang fatal. Pada konsep faith movement, seolah-olah iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Artinya iman itu tidak menjadi jalur keselamatan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mengapa ini penting? Karena disinilah sering terjadi konflik yang membuat kita tidak sadar apa yang sedang terjadi dalam diri kita ketika kita bertobat. Kita bisa beriman dan bisa bertobat. Itu pun pemberian Allah. Jadi iman itu sendirinya adalah instrumen yang dipakai Tuhan untuk kita diselamatkan.
Dan iman itu sendiri diberikan oleh Tuhan. Hal ini sama hal yang disampaikan oleh Martin Luther. Tidak lagi memahami iman sebagai respon manusia, tetapi sesungguhnya iman itu adalah pemberian Allah kepada manusia. Ibu bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salib Kristus dan penderitaan yang harus dialami manusia. Pembenaran adalah karya Allah, dan Allah menyatakannya melalui salib Kristus. Jadi supaya manusia dapat dibenarkan, maka manusia harus melihat karya Allah di dalam salib Kristus. Namun bagaimanakah supaya manusia mampu melihat penyataan Allah? Bagaimana manusia dapat melihat anugerah pembenaran dari Allah? Semuanya itu, ibu bapak, pembenaran oleh karena iman. Tanpa iman, kita tidak akan mampu melihat pernyataan Allah. Tanpa iman, manusia tidak akan mampu melihat karya Allah di dalam Kristus Yesus. Iman itu bukan usaha kita. Iman itu bukan hasil kehebatan manusia. Saya ulangi, iman bukan hasil usaha kita. Iman bukan kehebatan manusia. Bukan kemampuan manusia untuk berjuang. Bukan sesuatu yang menjadi modal manusia untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi iman itu adalah pemberian Tuhan. Biarlah ini boleh menyadarkan kita, jika kita beriman pun itu adalah pemberian Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu yang perlu kita lakukan untuk membayar lunas hukuman atas dosa-dosa manusia dan membeli kebebasan dan keselamatan semua manusia sudah dikerjakan oleh Yesus di dalam penderitaannya, dalam kematiannya di atas kayu salib. Jika kita mengajarkan bila masih ada yang harus dilakukan manusia, maka sesungguhnya sama halnya kita menolak penebusan yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Dengan demikian, jika seseorang ingin mengusahakan keselamatannya dengan perbuatannya baik, dengan perbuatan baik, dengan amal, dengan usaha-usaha manusia sekalipun, maka sama halnya kita telah meniadakan karya Allah dalam penebusan. Maka sedikit pun tidak ada usaha manusia di dalam keselamatannya. Karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah karya penebusan dan keselamatan yang sejak semula direncanakan oleh anaknya itu belum cukup, belum selesai, jikalau manusia mengerjakan keselamatan itu dengan usahanya sendiri. Keselamatan bukanlah upah, tapi dari perbuatan baik, melainkan kasih karunia dari Allah. Hal ini dijelaskan oleh Paulus dalam Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat ini cukup jelas. Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya jika kita diselamatkan. Hal itu bukan terjadi karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi oleh karena belas kasihan dan rahmat Allah semata-mata. Maka yang perlu kita renungkan ibu bapak yang pertama adalah semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan ingat, apapun jabatanmu, kekuasaanmu, perbuatan baikmu, amalmu, bahkan hartamu sekalipun tidak sanggup menyelamatkanmu dari hukum dosa selain daripada korban penebusan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua adalah kita mendapatkan anugerah keselamatan yang sama, hak yang sama, janji yang sama, surga yang sama. Maka tidak ada satupun dalam dunia ini yang memegahkan dirinya terhadap sesamanya, terlebih memegahkan dirinya di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah iman yang Tuhan telah berikan bagimu, hendaklah engkau tumbuhkan, kita kerjakan dengan melakukan kehendak-Nya serta memeliharanya sampai Ia menjemput kita pada waktunya.
Demikianlah firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.